Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Heri Muharram Triputro. Dan kali ini saya mau ngobrol bareng teman-teman soal satu perasaan, yang mana perasaan ini sebenarnya hampir semua orang pernah ngalamin. Tapi jarang banget kita sadari bahwasannya ini sebagai sesuatu yang serius. Coba deh teman-teman diingat, kapan nih terakhir kali buka HP? Mungkin baru aja, atau beberapa menit sebelum dengerin podcast ini. Dan pas buka, yang pertama dicek tuh apa? Notifikasi WhatsApp, story Instagram, video orang lagi liburan di sebuah tempat. Itu di TikTok atau di tempat yang lain. Nah, terus pernah gak sih di tengah-tengah scroll itu tiba-tiba muncul perasaan kecil yang apa ya, agak nggak enak di dada gitu. Perasaan kayak kok hidup mereka itu seru banget ya. Tapi aku kok gini-gini aja. Nah, atau pas lagi capek banget masih aja maksain buka HP karena takut ketinggalan info di sebuah berita kan gitu. Nah, perasaan itu teman-teman ternyata punya nama di dunia psikologi. Namanya itu FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan teman-teman. Nah, di episode ini kita bakal kupas tuntas soal FOMO ini. Mulai dari apa yang namanya itu FOMO, kenapa makin parah saat ini, dampaknya ke kesehatan mental kita, sampai gimana cara kita bisa lebih sehat dalam bermedia sosial. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi teman-teman, istilah FOMO ini pertama kali diteliti secara ilmiah oleh beliau dan timnya di tahun 2013. Menurut mereka, FOMO itu didefinisikan sebagai perasaan cemas yang terus-menerus muncul, di mana kita merasa orang lain sedang mengalami pengalaman yang lebih berharga atau lebih seru, dan kita merasa tertinggal atau terkecilkan dari momen-momen itu. Ini penting buat dipahami teman-teman. FOMO ini bukan sekedar pengen tahu kabar terbaru doang. Bukan. Ada unsur kecemasan di dalamnya. Ada unsur ketakutan. Kita jadi merasa harus terus-menerus update. Harus tahu apa yang lagi terjadi di kehidupan orang lain. Karena takut kalau ketinggalan, kita jadi orang yang nggak relevan. Nggak gaul lah. Atau bahkan malah mulai mempertanyakan, kok hidupku gini-gini aja dibanding mereka, kan gitu. Nah, yang menarik nih teman-teman, ada penelitian besar yang dilakukan di Jerman terhadap hampir 2000 pengguna media sosial. Rentang usianya itu dari 14 tahun sampai 39 tahun. Hasilnya sangat mengejutkan teman-teman. FOMO ini erat banget kaitannya sama satu kecenderungan psikologis lain. Namanya social comparison orientation, atau kecenderungan seseorang untuk terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi, orang yang dari dasarnya emang suka membanding-bandingkan diri, itu jauh lebih rendah, jauh lebih rentan untuk terkena yang namanya FOMO. Selain itu, FOMO juga ternyata berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Eh, di mana kebutuhan dasar manusia ini untuk terhubung dan diterima dalam suatu kelompok sosial, teman-teman. Ada teori namanya Bilogingness Hypothesis yang bilang bahwa manusia itu punya dorongan bawaan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan yang positif dan stabil dengan orang lain. Nah, di era digital sekarang, kebutuhan ini coba dipenuhi lewat media sosial. Masalahnya,
Interaksi di media sosial itu seringkali nggak sedalam interaksi tatap muka, teman-teman. Jadi muncul justru rasa kurang puas yang bikin kita malah makin sering untuk membuka HP. Nah, kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Sekarang, biar makin kebayang nih teman-teman, betapa relate-nya topik ini sama keseharian kita. Yuk kita lihat dulu beberapa fakta ini. Berdasarkan data We Are Social tahun 2024, aplikasi media sosial paling banyak dipakai masyarakat Indonesia itu adalah apa? WhatsApp. Dipakai oleh lebih dari 90% pengguna internet. Disusul Instagram di angka 85%. Lalu Facebook 81% dan TikTok di angka 73%. Bayangin teman-teman, hampir semua orang di sekitar kita itu terus-menerus terhubung lewat aplikasi-aplikasi hampir setiap saat. Bukan cuma soal jumlah penggunanya aja, tapi durasinya juga bikin kaget. Ada penelitian kualitatif terhadap mahasiswa di salah satu universitas negeri, hasilnya nunjukin bahwa mayoritas mahasiswa menghabiskan waktu lebih dari 6 jam sehari di media sosial. 6 jam teman-teman. Itu hampir sepertiga waktu kita dalam sehari kalau dipotong waktu tidur. Terus gimana nih dengan teman-teman yang sudah bekerja? Pola perilakunya itu sebenarnya sama persis kalau dipindahkan ke dunia kerja. Coba deh, teman-teman yang udah kerja, pernah nggak ngerasa harus hidupnya itu terus-terusan ngecek grup WhatsApp kantor di luar jam kerja atau cek urusan pribadi? Nah, itu apa? Karena takut ketinggalan informasi, takut dianggap nggak responsif, atau pas lagi meeting tangan udah otomatis tuh buka Instagram. Itu teman-teman adalah bentuk lain dari FOMO juga. Ada juga penelitian terhadap siswa di SMA di Tangerang dengan total 168 siswa, 168 responden. Hasilnya sebagian besar siswa berada dalam kategori FOMO yang sedang, FOMO sedang. Nah, dan ini berhubungan secara signifikan teman-teman dengan kecanduan media sosial mereka. Jadi fenomena ini memang nyata, terukur, dan terjadi di berbagai kalangan usia. Kita masuk segmen yang keempat. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Sebenarnya dari mana sih akar dari FOMO ini? Salah satu penjelasannya datang dari penelitian yang menemukan bahwa orang-orang dengan kesejahteraan psikologis yang rendah, misalnya yang sedang merasa kesepian, cemas, atau mengalami gejala depresi, itu cenderung lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan perbandingan inilah yang akhirnya memicu munculnya FOMO tersebut. Jadi, alurnya kira-kira begini teman-teman. Ketika kondisi mental kita lagi nggak baik-baik aja, kita jadi lebih gampang insecure. Lalu secara nggak sadar, kita coba mengobati rasa insecure itu dengan terus-menerus melihat kehidupan orang lain di media sosial. Padahal yang kita lihat di sana biasanya cuma sisi terbaik dari hidup mereka. Akibatnya apa teman-teman? Bukannya tenang, kita malah makin cemas, makin merasa kurang. Nah, fenomena ini oleh para peneliti itu disebut sebagai lingkaran setan. Penelitian dari Polandia juga menemukan pola yang serupa. Mereka nemuin harga diri punya peran penting sebagai penghubung antara kepuasan hidup dan kesepian seseorang dengan munculnya FOMO. Jadi, orang dengan kepuasan hidup rendah
dan harga diri rendah itu cenderung punya FOMO yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya berhubungan juga dengan kecanduan media sosial. Selain faktor psikologis, ada juga nih teori yang menyebut manusia memang punya dorongan alami untuk terus mencari informasi, terutama soal hubungan sosial dengan orang lain. Nah, di tangan media sosial yang menyediakan informasi tanpa batas, dorongan alami ini jadi seperti kebablasan dan berubah jadi kebutuhan yang gak pernah benar-benar terpuaskan, teman-teman. Oke, kita masuk ke segmen kelima. Kita masuk ke bagian paling penting nih, teman-teman. Dampaknya kesehatan mental kita. Pertama, soal kecemasan. Penelitian kualitatif terhadap generasi milenial di Depok menemukan banyak informasi yang mengaku merasa gelisah, bahkan stres ketika nggak bisa mengakses media sosial. Ada yang sampai rela bertahan di kampus hingga malam hanya untuk apa? Mencari sinyal WiFi, semata-mata supaya tetap terhubung. Nah, bayangin teman-teman, sampai segitunya kebutuhan untuk tetap terhubung dengan media sosial ini. Yang kedua, soal harga diri dan kepuasan hidup. Dari penelitian di Polandia, orang dengan FOMO tinggi terbukti memiliki harga diri yang jauh lebih rendah dan kepuasan hidup yang lebih rendah dibanding orang dengan FOMO rendah. Ini masuk akal karena mereka terus-menerus membandingkan kehidupan aslinya dengan apa yang mereka lihat di media sosial, yang notabene adalah versi terbaik, versi yang sudah dipoles-poles dari kehidupan mereka. Jadi yang dibandingkan itu sebenarnya nggak adil, teman-teman. Ketiga, soal kecanduan media sosial. Penelitian terhadap remaja di Tangerang yang kita bahas tadi itu menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat FOMO dan tingkat kecanduan. Semakin tinggi FOMO seseorang, semakin tinggi juga kecenderungan mengalami kecanduan. Ini bukan kebetulan, tapi memang sudah terbukti secara ilmiah. Keempat, soal produktivitas. Ini yang paling kerasa buat teman-teman mahasiswa maupun pekerja. Penelitian kualitatif di Depok menemukan banyak informan yang mengaku jadi sering menunda tugas, menunda tidur, bahkan menunda makan. Gara-gara apa? Keasikan membuka media sosial. Ada yang udah niat produktif sejak pagi, keasikan scroll. Tiba-tiba sore dan pekerjaan belum tersentuh sama sekali, teman-teman. Familiar nggak nih, teman-teman? Yang kelima, soal kualitas hidup, soal kualitas tidur. Karena rasa penasaran yang nggak ada habisnya, banyak orang jadi susah untuk tidur. Mata masih terjaga di depan layar HP, padahal badan sudah lelah banget. Lama-lama pola tidur jadi berantakan, dan ini berdampak ke kondisi fisik dan mental kita di hari berikutnya. Satu hal menarik lagi nih, teman-teman. Ada fenomena yang disebut disconnected connectedness atau keterhubungan yang sebenarnya itu adalah terputus. Maksudnya, walaupun kita merasa dekat dengan seseorang karena sering chat-chatan online, ternyata saat bertemu langsung, justru muncul rasa canggung. Nah, ini karena komunikasi lewat media sosial itu cenderung dangkal. Nggak saintis interaksi tatap muka, teman-teman. Segmen keenam,
Apakah FOMO selalu buruk? Tapi teman-teman, sebelum kita buru-buru menyimpulkan kalau FOMO ini sepenuhnya jahat, ada satu temuan menarik juga yang perlu kita ketahui juga. Ada penelitian dari Amerika Serikat yang justru menemukan hasil yang lebih bernuansa. Mereka menemukan FOMO memang secara langsung berhubungan negatif dengan rasa keterhubungan sosial dan kesejahteraan psikologis kita. Tapi ada satu jalur lain yang ternyata positif. FOMO membuat orang jadi lebih intens menggunakan media sosial. Dan kalau penggunaan yang intens ini diarahkan dengan cara yang sehat, misalnya nih, benar-benar dipakai untuk membangun hubungan, saling mendukung, atau menyambung silaturahmi dengan teman lama, itu justru bisa meningkatkan rasa keterhubungan sosial kita, teman-teman. Dan rasa keterhubungan inilah yang akhirnya berdampak positif ke kesejahteraan psikologis kita. Jadi, kesimpulannya, teman-teman, FOMO itu sendiri bukan musuh yang harus kita hindari sepenuhnya. Yang jadi masalah sebenarnya adalah caranya dalam kita merespon rasa FOMO itu. Kalau responnya cuma jadi scrolling tanpa arah dan terus-menerus membandingkan diri, itu yang berbahaya, teman-teman. Tapi, kalau responnya diarahkan ke hal yang lebih bermakna, itu justru bisa jadi sesuatu yang baik buat kita. Segmen ketujuh, menghadapi FOMO. Nah, masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, teman-teman. Gimana caranya kita bisa lebih sehat menghadapi FOMO ini? Pertama, coba sesekali lakukan yang disebut digital detox atau membatasi waktu kita di media sosial. Ada penelitian yang menunjukkan orang yang membatasi penggunaan media sosial itu mengalami penurunan rasa kesepian dan gejala depresi. Gitu, teman-teman. Nggak perlu langsung berhenti total. Nggak perlu. Mulai aja dulu dari hal yang kecil. Misalnya nih, nggak buka HP 1 jam sebelum tidur. Yang kedua, latih diri kita untuk lebih sadar terhadap kebiasaan kita sendiri. Dari penelitian kualitatif di Depok yang tadi, ada satu informan yang mencoba menonaktifkan sementara akun media sosialnya. Awalnya dia kira bakal merasa cemas. Ternyata malah sebaliknya. Dia merasa lebih tenang dan lebih lega. Sambil menyadari bahwa nggak semua hal harus diunggah dan nggak semua hal harus diketahui orang lain. Yang ketiga, kalau FOMO sudah cukup mengganggu, ada pendekatan yang namanya cognitive behavior therapy. Nah, atau terapi kognitif perilaku yang membantu kita mengenali pola pikir dan kebiasaan yang kurang produktif lalu menggantinya dengan yang lebih sehat. Caranya bisa dengan mengikuti kegiatan organisasi, aktivitas fisik, atau menetapkan waktu khusus untuk mengakses media sosial. Keempat, coba deh teman-teman lebih banyak fokus pada rasa syukur atas apa yang kita punya daripada terus membandingkan diri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Ingat ya, apa yang kita lihat di sana itu biasanya cuma momen terbaik loh, teman-teman, yang sengaja ditampilin. Bukan keseluruhan cerita hidup mereka. Yang kelima, buat teman-teman yang sering merasa FOMO karena urusan pekerjaan kah, coba diskusikan dengan alasan
Coba diskusikan dengan atasan atau tim soal batasan waktu kerja yang sehat. Karena rasa harus selalu responsif sepanjang waktu itu. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa berdampak ke kelelahan emosional teman-teman dan menurunnya kesehatan mental kita. Nah, segmen yang terakhir, segmen 8, yaitu penutup. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita soal FOMO. Mulai dari definisinya, fakta-fakta yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja, akar psikologis di baliknya, dampaknya ke kesehatan mental, sampai bagaimana kita bisa lebih bijak menghadapinya. Intinya teman-teman, FOMO itu adalah hal yang sangat manusiawi, karena memang dari dasarnya kita semua punya kebutuhan untuk terhubung, untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu. Tapi kita juga perlu ingat teman-teman, bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup itu nggak akan pernah kita temukan kalau kita terus-menerus sibuk membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang kita lihat lewat layar HP saja. Jadi, mulai sekarang, yuk kita coba lebih sadar, lebih hadir di kehidupan kita sendiri. Karena momen paling berharga itu sering bukan yang ada di story orang lain, tapi yang ada tepat di depan mata kita sendiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.